Mari buka firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Seperti biasanya, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. 21 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kalau sudah ketemu, saya undang kita bangkit berdiri. Dengan tema kita restorasi Tuhan untuk dilayakkan kita hidup dalam Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 begini firman Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Amin. Silakan duduk. Ayat 15 ada satu penekanan yang luar biasa begini. Jikalau kamu mengasihi aku. Tuhan Yesus menyatakan ini bagi kita yang dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Berarti ada satu ungkapan yang masih ada keraguan, ada satu ungkapan yang ditekankan kepada kita adalah jikalau kamu. Sama dia katakan kepada Simon, Simon, apakah kau mengasihi aku? Simon bilang pertama, ya saya mengasihi Tuhan. Sampai 3 kali di penekanannya barulah dia berkata. Dia sangat-sangat sedih karena dia selalu 2 kali perkataannya dia hanya menyatakan benar aku mengasihi. Tapi kasihnya tidak segenap hati, kasihnya tidak sepenuh, barulah ketiga kali dia sadar bahwa Tuhan mau menuntut bahwa dia harus sungguh-sungguh. Dan hari ini juga dikatakan kepada saudara dan saya, jikalau kita mengasihi dia, mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap perbuatan kita. Kasih Tuhan berarti bukan hanya perkataan, kasih Tuhan bukan hanya sekedar kita beribadah, kasih Tuhan bukan sekedar kita ikut komsel, tapi kasih Tuhan yang dituntut lagi kepada kita adalah lebih sungguh-sungguh memberikan hidup kita sepenuhnya. Ibu-ibu yang 4 tadi sudah menyatakan diri bahwa Tuhan sudah mengasih kunci. Mereka sudah pegang kunci. Makanya lagu Tuhan ini hidupku, beri keberanian bagiku. Mereka sudah diutus. Saya percaya kita mampu menjalankan amanat agung Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada satu janji yang ditekankan dan diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka ada janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Janji apa? Bukan saja janji kita diberkati lalu kaya. Janji apa? Bukan hanya kita diberi kesehatan. Tapi janji yang terpenting hari ini yang ditekankan bagi saudara dan saya adalah Roh Kudus itu. Aku pergi, kata firman Tuhan, supaya ia datang, yaitu Roh penghibur. Tuhan Yesus katakan lebih baik aku pergi
supaya dia datang. Supaya Roh Kudus itu datang tidak terbatas. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dia hanya terbatas manusia yang ada di Yerusalem. Tapi karena dia pergi, dia memberikan rohnya kepada saudara dan saya yang tidak terbatas itu. Untuk apa Tuhan memberikan rohnya kepada kita? Untuk apa Tuhan memulihkan kita supaya kita hidup di dalam Roh Kudus? Yang pertama, ialah untuk menolong saudara dan saya. Ayat 15 berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang yang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan memberikan penolong yang lain, diberikan kepada saudara dan saya. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dia memberikan satu pertolongan yang luar biasa. Karena Tuhan tahu kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Maka kita butuhkan pertolongan itu. Maka kepada kita diberikan penolong yang lain. Dan dia tinggal di dalam hidup kita. Dan dia tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi hari ini saya percaya ketika kita hidup menyerahkan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan sudah hadir melalui Roh Kudusnya kepada kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Masalahnya kadang-kala kita tidak pernah aktifkan Roh Kudus. Masalahnya kita biarkan Roh Kudus itu tertidur di dalam perahu hidup kita. Masalahnya kita biarkan Roh Kudus yang ada tidak pernah kita bangunkan, tidak pernah kita aktifkan dalam hidup kita. Padahal Tuhan berjanji kepada kita bahwa Roh Kudus ada, dia memberikan pertolongan dalam hidup kita. Hari ini apapun yang kita hadapi, tantangan dan persoalan dalam hidup ini, saya percaya Roh Kudus pasti memberikan kemampuan bagi kita. Saya percaya Roh Kudus pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Karena dia hadir untuk menolong saudara dan saya. Apa yang kita hadapi hari ini? Mari kita datang pada dia. Hiduplah lebih sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu kita hadapi persoalan tantangan dalam hidup ini. Kita berkata kita tidak akan takut. Karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia bahkan berkata, anakku jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dialah yang menyertai kita, dialah memimpin hidup kita. Dialah yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Masalahnya percayakah kita bahwa hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Masalahnya maukah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Masalahnya maukah hidup berserah kepada penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Seringkali kita goyah menghadapi segala sesuatu. Kita berkata, Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Hari ini mari, ketika ada apapun yang kita hadapi, jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Tanya Roh Kudus, Roh Kudus apa yang harus kulakukan? Di tengah himpitan dunia yang seperti sekarang ini. Ketika Paulus dia hendak menyeberang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, padahal dari seberang berkata, datanglah, datanglah, datanglah. Padahal ini tugas baik yang harus dilaksanakan. Tapi Roh Tuhan berkata, jangan berangkat. Kita kan nggak tahu ke depan di sana apa yang terjadi. Kita kan nggak tahu besok apa yang terjadi. Kita kan nggak tahu apa yang kita lakukan, apa benar atau tidak. Tapi ketika Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, pasti dia menolong dan berbicara kepada kita. Makanya anak-anak muda kalau mengambil pasangan tanya Tuhan. Dia pasti tolong kita.
Apakah ini jodoh saya? Seorang anak Tuhan takut akan Tuhan. Usia ya sudah lewat batas, sudah 30 lebih. Lalu dalam keputusannya dia berdoa begini. Dia minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku seorang imam yang besar. Maksudnya sebenarnya dia bukan mencari imam yang besar, tapi iman yang besar. Dia mau sebenarnya Tuhan, karena dia ini anak yang takut akan Tuhan, dia mau seorang suami yang punya iman yang besar. Seorang suami yang takut akan Tuhan. Tapi dia salah sebut, dia berkata, Tuhan berikan saya seorang imam yang besar. Antara imam dan iman itu beti. Apa itu beti? Beda-beda tipis. Itu salah doa aja Tuhan bergenapi bagi dia. Akhirnya dia dapat jodoh. Seorang hamba Tuhan yang badannya gede. Padahal dia bukan minta seorang hamba Tuhan yang besar, tapi yang punya iman yang besar. Salah doa aja itu Tuhan berikan pada dia. Nah, apa yang kita hadapi pada hari ini? Dunia yang saat ini seringkali membuat kita bimbang dan ragu. Hari ini, minggu-minggu atau bulan-bulan ini, kita sedang dihadapi oleh cuaca yang ekstrim begini aja kita sudah bersungutlah, aduh panas sekali. Saya sampai bisa mandi 1 hari 3 kali. Bahkan lebih karena panasnya. Kalau kita bersungut-sungut, kenapa cuaca begini panas? Sehingga kita mengeluh. Tuhan lalu berkata begini, dikasih panas salah, dikasih dingin salah, dikasih hujan salah. Tapi kita percaya ketika kita percaya pada Tuhan. Tuhan terima kasih buat cuaca yang panas ini. Kenapa? Karena cuaca yang ekstrim ini kita teringat kembali. Segala sesuatunya apapun yang terjadi, itu mendatangkan Tuhan untuk datang kedua kalinya. Persiapkan diri. Persiapkan hidup kita. Tantangan semakin hari ke depan semakin begitu luar biasa. Saya teringat kata-kata gembala sidang kita almarhum Pendeta Yakub berkata begini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hidup kita ke depan, bisa-bisa kita disingkirkan oleh situasi dan kondisi. Bisa-bisa kita disingkirkan bukan karena kita tidak mampu, tapi kita disingkirkan karena dunia yang semakin modern ini. Saya menekankan terutama anak-anak muda sekarang ini yang mungkin kita sedang mempersiapkan lulus-lulusan atau mempersiapkan diri. Kita mungkin nggak tahu jadi apa. Yuk persiapkan dirimu. Belajar bahasa Inggris. Belajar kalau perlu belajar bahasa Cina. Orang bilang dunia ini akan dikuasai 2 bahasa ini. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kalau kita tidak bisa bahasa Cina, kalau kita walaupun kita bisa internet, bisa apapun. Sama saja kita orang bodoh katanya. Maka mari kita persiapkan diri kita. Kalau kita menghadapi situasi, kita nggak pernah siapkan diri kita, kalau kita salahkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Ketidakmampuan kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Jangan melihat situasi dan kondisi, ya orang tua saya begini. Ya mana mungkinlah saya dari kampung, mana mungkinlah saya bisa. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan dan kita mempersiapkan diri kita, memperlengkapi hidup kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang berhasil dan diberkati Tuhan. Karena inilah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain. Dia akan memberikan kita roh penghiburan, Dia memberikan kepada kita roh penolong dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan mengutuskan kepada Yosua untuk pergi. Yosua ini bukan seorang ahli perang, Yosua ini bukan seorang pejabat, dia hanya pembantu. Tapi ketika Musa digantikan oleh Yosua, mungkin dia bingung. Tapi Tuhan katakan pergilah, yang penting jangan menyimpang ke kanan ke kiri.
dia menjadi orang yang berhasil membawa umatnya masuk dalam rencana Tuhan. Karena ada Roh Kudus, Roh penghibur itu menolong dalam hidupnya. Tantangan apapun dalam hidup kita hari ini, percayalah, kita mampu, kita sanggup, karena Tuhan memberikan penolong bagi kita. Penolong apakah itu? Penolong yang lain, yang sering kadangkala memberitahukan kepada kita, anakku jangan ke kiri ke kanan. Yang sering kadangkala kita tidak tahu, kita mau melangkah, di depan kita ada jurang, pasti dia berkata, jangan teruskan. Kadangkala kan kita nggak peka suara Tuhan. Kadangkala kita tidak peka suara Roh Kudus karena kita tidak pernah mengandalkan Dia. Bapak Ibu, sebagai jemaat pemasaran Kota Legenda ini saya usulkan kepada kita semua. Ayo andalkan Tuhan. Pagi-pagi hari sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita berdoa. Bilang, Roh Kudus, datanglah, pimpin kami, tolong kami. Kenapa? Karena masih banyak rahasia hidup ini yang kita belum tahu banyak. Dalam Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Maka itu yang pertama, minta Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, saya rindu kita baca di dalam Mazmur 46. Mazmur 54 ayat 6 berkata begini. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Pemazmur berkata bahwa sesungguhnya Tuhanlah penolong dan menopang aku. Dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita, bahwa Tuhan itu penolong bagi kita, Dia menolong. Tuhan yang jauh di sana. Kalau kita berpikir bagaimana Tuhan yang jauh di sana itu bisa menolong kita. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itulah yang Tuhan utus untuk menolong saudara dan saya. Bahkan di sana katakan bahwa Dia juga menopang bagi kita. Saat kita lemah diberikan kekuatan. Dia topang kita supaya kita jangan terjatuh. Selama kita berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh. Jikalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan takut hidup ini. Percayalah, hidup kita bukan tergantung apapun. Tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan yang menopang dan menolong hidup kita. Berharap bersandarlah kepada Tuhan. Hari ini ada janji yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Jikalau kamu sungguh-sungguh, aku memberikan pertolongan yang lain, yaitu Roh Kudus bagi hidup saudara dan saya. Ada penekanan yang ditekankan bagi kita di sini. Sungguh-sungguhlah kita dalam Tuhan. Jangan takut dalam hidup ini. Bukan berarti tidak punya masalah. Masalah pasti ada. Persoalan pasti ada. Tapi kita percaya ada penolong dalam hidup kita. Jika kita melihat masalah dan persoalan itu adalah sebuah tantangan yang harus kita lewati. Sebuah ujian yang harus terus kita hadapi. Ini kan masa-masa ujian anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Supaya anak-anak kita itu tidak takut menghadapi ujian. Mari kita topang, kita berdoa. Sebelum dia berangkat, anakku, mari kita berdoa. Minta Roh Kudus, minta hikmatnya. Dia Roh Kudus yang membantu. Jangan sampai dia meminta bantuan dari orang sebelah dia. Saya waktu ujian pendeta. Waktu ujian pendeta kita itu ada siswa saya itu, kita teman-teman semua. Kita kerjasama yang baik. Kita semua pakai ayat Alkitab, nama pendeta. Bertolong-tolongan kamu satu dengan lainnya. Ditengok dari belakang itu ada ibu-ibu. Wah,
di situ bapak-bapak itu kerjasamanya bagus. Dia datang. Yang luarnya Pak Ibu ini bukan minta satu aja. Pak, nomor 1 sampai 20 apa Pak? Iya, saya bilang, Bu jangan takut, Ibu isi aja. Padahal dia sudah menjadi hamba Tuhan. Padahal dia sudah melewati PDP, PDM. Masuk pendeta. Satu teman kita, ini ada Pak Pendeta Syotang. Alkitab itu di luar kepala. Saking Alkitab di luar kepala katanya dia lupa. Karena semua Alkitab di luar kepalanya. Oh kalau kami ngomong sama dia tidak lupa. Dari titik koma dia tahu. Giliran ujian, blank dia. Karena dia mengandalkan kepintarannya. Dia tahu Alkitab katanya. Tapi ketika Tuhan ujian dia, Tuhan izinkan dia blank. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Minta hikmat dari Roh Kudus. Kadang-kala dalam perjalanan kita, seringkali Tuhan berkata, jangan pergi. Karena ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Yesaya 41 ayat 13 berkata begini. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananku dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Hidup ikut Tuhan itu enak. Hidup ikut Tuhan itu sebenarnya nikmat. Hidup ikut Tuhan itu sebenarnya ada sukacita yang luar biasa. Tapi kenapa kita kadang-kala ikut Tuhan itu merasa tertekan? Tapi mengapa kita ikut Tuhan itu merasa terbeban? Tapi kenapa kita ikut Tuhan itu merasa ada sesuatu yang kadang-kala Tuhan kenapa biarkan kami? Tuhan izinkan kadang-kala masalah kesukaran itu supaya kita mengandalkan Dia. Tuhan izinkan masalah dan kesukaran itu supaya kita keluar dari masalah dan kita melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Hari ini ada satu janji yang berkata, akulah yang menolong engkau. Tuhanlah yang menolong saudara dan saya apapun persoalan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Tapi ada satu tekanan sekali lagi yang dikatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang tugas Tuhan percayakan. I am on duty, gitu ya. Duty apa duty? Duty. Artinya, saya sedang bertugas. Ibu-ibu laksanakan tugas yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Tugas yang Tuhan berikan bukan hanya di gereja. Tugas yang diberikan juga dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu harus juga sungguh-sungguh. Sebagai kodrat wanita yang harus dikatakan firman Tuhan bagi kita. Karena kita seorang wanita ada tugas yang diberikan. Tugas apa itu? Wanita yang cakap kata Amsal, dia memperhatikan keluarganya. Sibuk di luar pelayanan, kalau tidak sibuk di dalam rumah tangga juga percuma. Kita bilang sama suami, Pak, saya sedang bertugas. Bapak yang melaksanakan semuanya. Bapak nyuci, gosok, masak, segala macam. Oh kok gitu ya? Saya sedang menjalankan tugas Tuhan Yesus. Hingga bapak-bapak, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Tapi ibu-ibu di tempat sini luar biasa. Amin ibu-ibu. Walaupun dia sedang tugas melayani, tapi dia tidak lupa kodratnya mentugas melayani suami. Dia tidak lupa menunggu tugasnya anak-anak, mandikan anak-anak.
suapi anak-anak. Bila perlu suapi suami. Tapi suami-suami mukanya kok enggak ini ya. Ada beban, bohong Pak Gembala. Bagaimana bapak-bapak, benarkah itu? Oh, luar biasa. Bapak-bapak aminin. Oh, amin. Ibu-ibu WBI masak dulu enggak? Jangan sampai suami makan Indomie. Mau WBI jam berapa? Jam 3, jam 2 masak untuk makan sore suami. Amin ibu-ibu ya. Amin ya. Apalagi kalau dia rumahnya jauh dari warteg, bagaimana? Oh, I am on daging. Daging apa daging saya? Aduh. Saya dulu orang tua saya bukan kasih keju tapi singkong. Jadi bahasa keju itu. Bahasa Inggrisnya enggak penting, tapi isinya yang penting apa? Saya sedang bertugas. Tugas saya memperhatikan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Tugas saya memperhatikan keluarga yang dipercayakan Tuhan bagi saya. Istri yang cakap itu lebih permata. Cakap istri itu jangan sibukkan diri hanya untuk mempercakapkan wajah. Sekarang ini orang ibu-ibu sedang sibuk hanya mempercantikan wajah. Kenapa salon-salon itu laku? Belum lagi scan apa tuh? Skincare. Oh, sekali tetes kinclong katanya. Maka itu seorang anak muda juragan ini masih muda, udah miliaran. Karena hanya dia dagang itu saja. Kita ibu-ibu yang tergoda, terayu dengan jangankan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak juga. Termasuk saya. Saya dibawa Ibu Gembala. Karena di sini saya skincare itu bukan karena apa? Jangan sampai saya dipikir orang-orang seperti tetangga sebelah kita, jidatnya hitam. Ini saya kan tidak hitam nih. Tapi kita boleh juga mempercantikkan diri. Tapi bukan untuk orang lain, sama untuk suami dan untuk Tuhan. Tapi juga jangan maksa. Kali salon aja ada berapa? Tapi bagi saya, itu sah-sah aja, itu terserah ibu-ibu yang punya duit. Tapi jangan lupa, jangan hanya kita sibuk mempercantikkan diri, tapi sibuklah mempercantikkan keindahan dalam hidup kita. Dalam bahasa kerennya inner beauty. Iya kan, bahasa kerennya gitu kan. Oh, kalau soal ibu-ibu cantik kita juga bangga. Tapi ada hal yang penting dalam hidup kita hari ini. Apapun dalam hidup kita, jangan lupa hari ini Tuhan sudah memberikan bagi kita penolong lain. Yang kedua ayat 16 berkata begini. Dalam Yesaya 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16 berkata begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, Roh Kudus itu dihadirkan dalam hidup kita supaya Dia menyertai saudara dan saya. Tahun 2022 menjadi tema kita, tahun penyertaan Tuhan.
Saya sebenarnya rindu tahun ini ada satu kesaksian. Kesaksian apa? Bagaimana kita merasakan tahun penyertaan Tuhan tahun 2022. Apa yang sudah kita alami tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang menyertai kita, Alkitab katakan bahwa tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, saya percaya bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong hidup kita. Penyertaan Tuhan itu bagi saudara dan saya bukan hari ini saja, bukan besok, bukan hari yang lain, tapi Dia tinggal selama-lamanya dan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan, maka itu dikatakan bahwa aku memberikan bagimu seorang penolong, bahkan Dia akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, sing ada lawan. Karena kuasa yang diberikan pada Tuhan itu dalam hidup kita lebih besar dari segala-galanya. Maka itu mari terus kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya punya teman di pusat sana, saking dia yakinnya dia tentang bahwa Roh Kudus itu menyertai. Sampai dia apapun izin. Saya pikir-pikir ini dia bikin Roh Kudus capek. Mau mandi dia apa kata? Roh Kudus, aku mandi dulu ya katanya. Roh Kudus, aku mau pergi, mau ikut enggak? Tapi selagi kita percaya dan selagi kita berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita tinggal buka hati, pasti Roh Kudus menyertai kita. Tanpa kita minta pun kita percaya bahwa Roh Kudus yang kita aktifkan itu akan terus menyertai kita. Kira-kira ibu-ibu kalau ditemani oleh suami suka enggak? Oh, enggak ada jawaban. Berarti lebih bagus Pak Gembala saya jalan sendiri. Kenapa? Ikut suami rewel. Ikut suami saya mau ke mall yang ke tempat saleh-saleh. Dia berkata, bolak-balik masuk situ. Tinggal suami buka dompet, hitung kartu kredit. Wah, sudah mau habis. Maka kadang-kadang ibu-ibu senang ke mall itu sendiri. Bebas dia. Saya kok ikut Pak Gembala, Ibu Gembala, lutut saya udah totok pore. Di tempat yang sama itu dia bisa keluar masuk 3 kali. Aduh, saya bilang mau lihat apa, padahal 1 kali dia masuk itu udah habis berapa menit. Mutar ke tempat lain, tempat itu lagi, masuk lagi. Lebih baik saya pikir kopi tiam, situ. Itu namanya kalau kita di mall di Kelapa Gading itu ada kopi Medan. Waduh, lebih baik saya situ aja deh. Tempatnya adem, kopinya nikmat, saya bisa santai. Kalau ibu-ibu tidak senang ditemani suami-suami, itu berarti ada something wrong. Gak tahu siapa yang salah, suaminya salah atau suami atau istrinya. Oh, kalau janji nikah kita apa? Dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sembuh, sehat, aku tetap mencintai engkau. Itu mesti langsing. Kalau udah langsung badannya, dulu itu janji, tapi janji tinggal janji. Tapi jangan takut ibu-ibu, bapak-bapak sini setia sekali. Oh, nyanyinya aja, setia setialah, setia sampai mati.
Itu di belakang katanya berarti ada sesuatu. Suami siapakah, coba lihat ke belakang. Penyertaan Roh Kudus itu cukup bagi kita. Karena dia menyertai kita, pasti dia memberikan sukacita, damai sejahtera. Dalam Ulangan 31 ayat 6 firman Tuhan berkata begini. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini yang luar biasa. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, ia tidak akan. Amin. Hanya kita diminta kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami pada hari ini, hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan takut, kata firman Tuhan, sebab dia Tuhan Allah kita yang menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang memegang engkau dengan tangan kanan dan memberikan kemenangan bagimu. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka itu jangan takut dalam hidup dan mengiringi Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Waktu saya punya usaha di Mangga 2, habis-habisan. Saya sempat protes sama Tuhan. Karena teman saya dengan usaha yang sama, kita sama-sama dagang tas. Satu toko itu kita bagi 2. Teman saya itu seakan-akan dia diberkati padahal dia tidak kenal Tuhan. Tapi Yesaya 41 inilah memberikan kekuatan penghiburan bagi saya. Dia katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Udah habis utang, tinggal utang lagi. Saya utang bukan sama orang, tapi saya utang sama bank. Lalu Tuhan kasih hikmat pada saya melalui istri. Dia berkata begini, panggil. Kita berkata, Pak, saya mau bayar ini utang saya. Tapi bunga bisa nggak di stop? Lalu saya cicil. Akhirnya orang bilang itu ya udah. Karena dia tahu situasi pada saat itu memang pas kerusuhan Mei. Semua selesai. Saya percaya karena ada Tuhan menyertai, memberikan kemampuan. Bapak Ibu, kalau kita punya utang, bertanggung jawablah atas utang kita. Sekecil apapun, sebesar apapun utang kita, kita harus bertanggung jawab. Percayalah ketika kita bertanggung jawab, pasti Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk melunasinya. Sehingga hidup kita jadi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Ada Tuhan menyertai kita, kata firman Tuhan. Ada Tuhan yang menolong hidup kita. Ayat 8 berkata begini. Dalam Ulangan 31 tadi. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan itu luar biasa sebab dia sendiri. Bukan dia utus yang lain. Tapi Tuhan sendiri melalui Roh-Nya yang kudus itu yang hadir dalam hidup kita, menolong, menopang dalam hidup kita.
Ada pujian berkata begini, bila kau tak besertaku, ku tak akan berjalan, pimpin langkahku. Jacqueline seorang artis, Jacqueline siapa itu? Waktu dia dihadapi satu masalah persoalan yang luar biasa. Pada saat itu hidupnya telah ditentukan antara mati dan hidup. Dalam sakitnya yang luar biasa itu dia menuliskan satu pujian, Tuhan suruh dia untuk nulis pujian. Pujian itu dia tuliskan mengingatkan dia bahwa penyertaan Tuhan itu yang menyertai memberikan kekuatan bagi dia. Sehingga dia mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Akhirnya dia tinggalkan semua ketenaran dunia. Dia ikut melayani Tuhan sampai hari. Karena dia tahu hidupnya itu bukan bergantung pada siapapun. Bergantung kepada penyertaan. Seorang pemuda yang gagah perkasa. Orang ini hebat di kampung, ditakuti semua orang. Orang ini tinggi besar. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghadapi dia. Orang ini dia punya hobi, dia ke hutan, dia cari binatang-binatang, atau dia suka berburu. Pada satu saat dia dalam perjalanan di hutan dia masuk ke lumpur. Lumpur itu lumpur hidup. Saya tidak tahu apakah sekarang ini masih ada lumpur seperti itu. Lumpur ini ketika dia coba melawan keluar, tapi lumpur ini terus menarik dia ke dalam. Dia coba terus menarik ke dalam. Pada satu saat diulurkan satu tali atau satu kayu kepada dia. Orang ini merasa hebat. Dia tidak butuh. Tapi ketika dia hampir tenggelam, tapi ketika kayu itu tersentuh tangannya, dia pegang tali itu. Dan dia ditarik keluar. Dan dia bisa selamat. Lalu dia berkata bahwa sesungguhnya kekuatanku yang kuat ini masih ada lagi yang lebih kuat. Lalu dia sadar bahwa dia butuh pertolongan. Bahwa dia sadar bahwa dia butuh orang lain juga yang menolong dia. Lalu dia tahu bahwa kayu itu yang diulurkan itu adalah tangan Tuhan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan. Tapi ada pertolongan yang tidak pernah henti-hentinya diberikan kepada kita. Yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur itu yang menyertai kita. Yang ketiga, ayat 17 begini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17 berkata begini. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 17a berkata, yaitu roh kebenaran. Jadi yang ketiga kita direstorasi, Tuhan memberikan kita bukan saja penolong, bukan saja penyertai kita, tapi kita diberikan roh kebenaran yang membenarkan hidup kita. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar dalam dunia ini. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Allah memberikan roh kebenaran itu bagi kita, supaya kita yang tidak benar ini dibenarkan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan kalau hidupnya tidak benar. Karena Tuhan itu kudus, maka kuduslah engkau, kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran itu? Kita harus hidup di dalam Roh Kudus yang membenarkan hidup kita. Kebenaran Tuhan itu bukan saja membenarkan, tapi juga memerdekakan kita. Membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita.
Kebenaran Tuhan itu juga membenarkan hidup kita, yang Tuhan juga memberikan kemampuan kita keluar dari kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Kita dibenarkan, kita dimerdekakan dari segala kuasa-kuasa dosa. Yakobus katakan bagi kita, orang benar besar kuasa. Orang benar itu berdoa besar kuasanya. Karena kebenaran Tuhan itu membenarkan kita. Sebagai orang percaya, kita sudah beribadah. Mungkin dari kecil kita sudah menjadi orang Kristen. Saya heran masih ada orang hanya dikasih doa makan aja. Jangan saya lah, hamba Tuhan itu aja. Ada teman saya, teman kita ini, dia tinggal di Tangerang. Karena dia tidak, koordinator pada saat itu tidak sengaja menugaskan dia. Kan habis perjamuan kudus itu, kita ditembak untuk berdoa. Karena ditugaskan itu, dia bisi temannya, kamu aja. Minggu depan dia nggak ke gereja lagi. Hanya doa ucapan syukur, sebenarnya kalau dia orang sudah dibenarkan Tuhan, dia nggak takut. Karena dia sudah dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Bapak Ibu, mesti adakah di sini kita takut disuruh berdoa? Saya percaya jemaat tempat ini orang-orang hebat yang sudah dibenarkan Tuhan. Jangan seperti jemaat di Sunono, suruh berdoa makan aja nggak bisa. Suruh berdoa pembukaan, nggak bisa. Kalau kita di pertemuan-pertemuan orang-orang Batak, kadang-kadang saya nakal juga. Saya tahu ini mau doa tutup, saya ke kamar mandi. Seringkali saya dicari, mana Mang Pendeta Simanungkalit tadi? Suruh berdoa, saya ngumpet di kamar mandi. Kenapa andalkan pendeta? Lalu mereka bilang, kalau nggak ada pendeta, Sintua juga jadi. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, kepadamu telah kuberikan kuasa. Bagaimana Tuhan berikan kuasa kalau kita tidak hidup benar? Bagaimana kita supaya hidup benar? Mari kita minta Roh Kudus. Roh Kudus datanglah, datang urapiku. Roh Kudus itulah membenarkan hidup kita. Sehingga kita tidak lagi merasa hidup saya benar atau tidak. Sehingga kita tidak berkata lagi aku layak atau tidak. Tapi selama kita tahu percaya bahwa hidup kita hari ini sudah dibenarkan Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran itu. Dia memberikan penolong lain, namanya Roh Kudus. Untuk apa? Dia memberikan bagi kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran itu. Yohanes 16 ayat 8 dan 10 berkata begini. Yohanes 16 ayat 8 dan 10. Saya baca dari 7 aja. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus katakan bagi kita pada hari ini bahwa lebih berguna dia pergi. Untuk apa? Supaya kalau dia tidak pergi, maka Roh Kudus, Roh Penghibur itu tidak datang kepada kita. Dikatakan sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia dan akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tuhan Yesus katakan lebih baik aku pergi. Supaya apa? Supaya tubuhnya yang terbatas itu dia ganti dengan Roh Kudus yang telah hadir di tengah kehidupan kita. Roh Kudus inilah membenarkan hidup kita untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini jauh dari kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus melalui kebenaran Roh Kudus itu mengajarkan kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita dapat mampu keluar dari belenggu-belenggu dosa. 1 Korintus 15 katakan, "Hei maut, di manakah kuasamu? Di manakah sengat kuasamu?" Kuasa maut itu sudah dipatahkan, dikalahkan. Karena kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang terakhir, yang 14. Yang 14 banyak amat. Yang keempat, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan saja menolong, bukan saja untuk menyertai, bukan saja untuk membenarkan, tapi dia juga untuk menghibur. Dia juga untuk menghibur. Ayatnya ke-7 berkata begini, tetap ayat 16. Namun benar yang kuatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak datang kepadamu. Roh Kudus itu datang untuk memberikan penghiburan bagi kita. Dia datang bukan lengkap dengan drum band. Dia datang bukan lengkap dengan alat musik. Tapi dia memberikan penghiburan kita yang pertama. Dia menghiburkan kita dengan sukacita damai sejahtera. Amin Bapak Ibu ya. Dia datang menghibur kita bukanlah puji-pujian, dia datang bukan lewat dia hadirkan pemain-pemain musik. Bukan hanya dia hadirkan penyanyi-penyanyi top. Tapi dia katakan bahwa dia datang untuk memberikan penghiburan kita. Ayat 26 Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua telah kukatakan. Ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberitakan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Itulah penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera, sukacita bagi kita. Bapak Ibu, apapun kita hadapi. Roh Kudus memberikan penghiburan sukacita bagi kita. Setiap hari kita berdoa bersama dengan istri. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah rumah. Kalau ada damai sejahtera di tengah rumah tangga kita, saya percaya, walaupun ada keributan, walaupun ada masalah, tapi kita tetap dalam sukacita Tuhan. Saya percaya ketika damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, pasti keluarga-keluarga atau rumah tangga kita tidak ada yang namanya piring terbang. Karena ada penghibur yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Penghiburan Tuhan yang terakhir bagi kita apa? Bukan saja dia memberikan damai sejahtera, tapi ada satu janji yang berkata, jangan gelisah hatimu. Ada kepastian yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalaupun kita hari ini masih ada yang ngontrak, jangan takut. Ada penghiburan diberikan, ada tempat yang kita miliki selama-lamanya sampai selama-lamanya. Walaupun kita di dunia ini kita mungkin masih tidak punya rumah ngontrak. Jangan takut, Tuhan berikan, aku menyediakan tempat. Walaupun tempat ini di dunia ini kita belum temukan,
Tapi ada tempat yang istimewa yang Tuhan siapkan bagi kita. Di mana? Di rumah Bapa di surga katanya. Saya percaya rumah saya sudah Tuhan siapkan bagi saya. Tapi masih ada. Mungkin pintunya belum selesai. Tapi nanti setelah selesai, Tuhan bareng, pulang anakku, rumahmu sudah selesai. Itulah penghiburan bagi kita dan mengikuti Tuhan. Saya percaya semua kita orang yang percaya pada Tuhan, walaupun dalam pengiringan Tuhan kadangkala kita jatuh bangun, tapi ada satu janji yang luar biasa yang memberikan penghiburan bagi kita. Penghiburan apa tuh? Aku menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jangan gelisah hatimu, kata firman Tuhan. Hari ini mungkin kita membutuhkan sesuatu seakan-akan Tuhan tidak tolong. Kita berkata begini, aduh saya udah mengikut Tuhan dan melayani Tuhan tapi tidak menemukan sesuatu. Saya kuat karena ada janji yang luar biasa. Jangan takut, jangan gelisah. Aku sudah menyiapkan tempat bagimu. Amin Bapak Ibu ya. Percaya Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Ada pujian berkata, pulang anakku. Nanti suatu saat nanti pulang. Kita pulang terakhir karena kita Alkitab katakan kita semua ini adalah perantau. Kita harus kembali. Warga negara kita bukan warga dunia ini saja. Tapi ada warga negara kita yang abadi. Dalam rumah Bapakku masih banyak. Masih banyak tempat. Masih banyak sana real estate yang kosong. Yang harus kita pulang ke sana. Jangan ikuti nyanyi Jack Marpau. Itu dia hodong mati ho. Masih bertanya-tanya kemana setelah mati. Tapi saya berdoa jemaat Kota Legenda Cibubur. Kita tahu kemana kita pergi, amin. Karena inilah penghiburan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Apa itu keselamatan kekal? Saudara dan saya, Yesus naik ke surga. Nanti yang kita peringatkan hari Kamis. Dia naik ke surga bukan untuk dia sendiri, tapi mempersiapkan segala sesuatu. Untuk dia menyambut kita nanti kelak nanti kita bertemu dengan dia. Dia berkata, Sabas anak yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Ini hadiah, ini kunci. Kalau ibu-ibu masih dikasih kunci di dunia ini, nanti Tuhan akan kasih kunci lebih lagi di surga. Sehingga kita berkata, waduh Tuhan begitu indah, begitu mewah. Di surga itu begitu mewahnya. Ada satu cerita gini, saya akan tutup ceritanya. Ada suatu cerita seorang yang kaya luar biasa. Tapi pelitnya bukan main. Dia pikir ya segala sesuatunya dia bisa bawa untuk hidupnya. Tetapi waktu dia hidupnya hampir pada titik untuk jam mungkin sudah jam 11 lewat 15. Tinggal menjelang 35 menit lagi. Atau hidupnya sudah dekat lagi. Lalu datanglah kepada hamba Tuhan ini. Dia berkata, Pak Pendeta, hidup saya yang singkat ini apa yang harus saya beri? Pendeta bilang, tinggalkan segala sesuatu, persiapkanlah. Tuhan sedang akan menjemput engkau. Jangan sampai kamu bawa segala sesuatu ini tidak masuk kamu ke surga. Jadi pendeta bilang, udah tinggalkanlah semua, fokus pada Tuhan. Lalu dia bilang gini, oke, tapi boleh gak saya bawa emas saya? Sekilo aja, gak usah banyak-banyak, saya mau tinggalkan. Pak Pendeta bilang, untuk apa?
Di sana banyak emas. Lalu terjadilah negosiasi. Akhirnya dia minta untuk dia bawa emas. Hanya 1 on. Oke, kata pendeta. Lalu ketika waktunya dia dipanggil pulang, dia dibawa ke tempat yang Tuhan siapkan bagi dia. Lalu dia lihat itu jalannya emas, rumahnya emas, segala sesuatunya emas. Lalu dia bilang gini, untuk apa saya bawa ini? Gak ada artinya. Lalu dia buang itu emas dari tangannya yang gak ada artinya. Paling-paling dia berapa karat, itu emas yang asli murni. Dia buang. Ketika dia buang, lalu dia dipripit. Ini cerita, bukan benar nanti surga gini. Nanti bilang lagi Pak Pendeta sudah nyesat. Ketika dia buang itu emasnya, lalu ada pripit. Klik! Kaget dia, kok ada polisi dia. Pak, jangan buang sampah sembarangan. Buang emas 1 on dibilang sampah sembarangan. Kita buang emas di sini semua orang rebutan. Tapi dia buang emas itu di sana sampah. Dalam arti kata apapun yang kita bawa dari dunia ini, kita persiapkan untuk membangun rumah kita di sana. Firman Tuhan katakan tergantung bahan apa yang kita berikan di dunia. Saya percaya Tuhan menyertai kita membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Yang terakhir, Tuhan memberikan pertolongan penghiburan bagi kita. Karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa bagi kita. Yang pertama, janji Tuhan itu bukan saja memberkati kita, tapi memberikan damai sejahtera sukacita. Yang kedua, janji Tuhan itu memberikan satu kepastian bagi kita. Kepastian apa? Kepastian keselamatan hidup yang kekal. Biarlah hari ini kita minta Roh Kudus ada hadir dalam hidup kita sebagai penolong yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita.